Hari ini tema kita belajar menjaga hati kita. Oh sebentar ya. Jadi tema kita belajar hari ini menjaga hati kita dari segala sampah-sampah dunia ini. Nah, kalau Matius tidak melihat sesuatu di hidup orang yang mengajak dia. Nah kebetulan hari itu Tuhan Yesus yang ngajak dia. Maka Matius gak akan mau ikut. Nah jadi Matius itu pasti melihat sesuatu di hidup Tuhan Yesus. Sehingga dia mau ikut pada orang yang dia tidak kenal. Begitu pula kehidupan Abram. Pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Abram, kamu ikut pergi ya. Kemana? Nggak usah tanya. Nanti aku akan tunjukkan kepadamu. Saudara bayangkan. Bagaimana Abram bisa ikut kepada yang ngajak yang nggak dia kenal. Dari sini kita bisa melihat saudara. Antara Ronaldo Ginting, ya, antara Matius, Abram. Berarti ada satu pribadi yang mempengaruhi hidup setiap orang itu. Tapi ada masalah. Maaf kalau saya katakan. Berapa banyak orang-orang yang sudah melayani? Berapa banyak orang-orang yang aktif pelayanan? Tiba-tiba ada yang bisa hilang atau menghilang. Bahkan ada yang menjual imannya. Loh kok bisa? Nah dari semua ini ternyata masalah hati itu yang menentukan. Saya ulangi, masalah hati itu yang menentukan. Kita masih ingat Tuhan Yesus punya murid gak banyak, 12 orang saja. Dan selama Tuhan Yesus mengajar, tidak pernah membeda-bedakan. Yang 4 orang ini aku ajar khusus. Yang 8 orang ya yang umum-umum saja. Apakah begitu? Tidak pernah kita melihat. Jadi 12 orang ini setiap hari mendengar pengajaran yang sama dari guru yang sama. Perhatikan kalimat ini. 12 saudara kita ini setiap hari belajar hal yang sama. Jadi 12 orang ini mendengar khotbah pelajaran yang sama. Ya, sama. Diajar oleh guru yang sama. Saya ingin masing-masing kita menyadari fakta ini. Saya ulangi lagi sekali. 12 orang murid Yesus yang pertama, saudara-saudara kita ini murid yang pertama, setiap hari menerima bahan pelajaran yang sama. Nggak ada bedanya. Saudara, lihat. Diajar oleh guru yang sama. Materinya sama, yang ngajar sama, dan didengar bersama oleh 12 murid. Pernahkah kita menanyakan mengapa yang namanya Petrus bisa jadi penyangkal Yesus yang hebat? Coba lihat. Bahkan kecewa dan lari dari panggilan, kembali ke hidup yang lama, menangkap ikan. Petrus. 2. Thomas mendengar pelajaran yang sama dari orang yang sama. Tiap hari. Gak ada satu hari pun sekolahnya Tuhan Yesus itu libur.
Loh, kenapa Thomas bisa nggak percaya sampai dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang terkenal di dunia sampai hari ini? Sehingga kalau ada orang yang sulit percaya, ganti aja namanya dengan Thomas. Pokoknya sebelum aku bisa mencobloskan, memasukkan jariku ke lubang bekas pakunya Yesus guru kita, aku nggak percaya dia bangkit. Ayo, kalau saudara jadi gurunya Thomas, saudara ngajar sepenuh hati, tentu hasilnya muridnya kayak begini. Enaknya diapakan murid kayak begini? Ngerti nggak pertanyaannya? Yang paling parah, Yudas mendengar pelajaran yang sama, diajar oleh guru yang sama. Kenapa dia bisa mata duitan dan jadi pengkhianat? Nah, kita nggak usah diskusi, ya. Tapi saya menyatakan pertanyaan kepada setiap kita. Bagaimana 12 orang diajar dengan materi khotbah yang sama, materi pelajaran yang sama, diajar oleh guru yang sama. Kok bisa yang 3 jadi seperti itu? Jawabannya kepada hati kita masing-masing. Ke arah mana kita membawa hati kita? Nah, saudara, hanya Tuhan satu-satunya pribadi. Saya ulangi, hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang paling tahu isi hati kita. Ya, hanya Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa tahu isi hati kita, hanya Tuhan. Bahkan suami istri yang sudah menikah sekian puluh tahun sekalipun tidak akan tahu, tidak akan saling tahu isi hatinya masing-masing. Saudara, jadi satu-satunya tempat yang sangat rahasia di hidup setiap orang adalah hati. Itu paling rahasia. Pikiran bisa dibaca orang. Mata bisa dibaca orang. Orang ini jahat atau baik dari matanya kelihatan. Orang bisa membaca body language. Tahu ya? Bahasa tubuh. Orang bisa. Semua orang bisa meramalkan. Tapi satu yang orang tidak bisa tahu, yaitu isi hati. Isi hati itu, saudara perhatikan, isi hati itu yang tahu cuma kita yang punya hati itu dengan Tuhan. Perhatikan ini, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Maka itu dalam hidup kita harus tahu bagaimana Tuhan berurusan terus dengan hati. Nah, mengapa Matius bisa dipanggil walaupun gak kenal? Karena Tuhan Yesus baca hati Matius. Mengapa Abraham bisa diajak pergi dan dia nurut? Kisah Abraham dan kisah Matius hampir sama. Dua-duanya diajak oleh pribadi yang mereka gak kenal. Luar biasa itu. Nah, kalau zaman sekarang diajak oleh pribadi yang gak kenal dan ikut, orang berkata, oh pasti dihipnotis itu. Wih, itu pasti pakai kuasa gelap itu. Kok aneh, kamu gak kenal kok mau ikut. Ya, saudara, biarlah mulai hari ini setiap kita tahu bahwa hati kita ini satu-satunya tempat di mana Tuhan paling bisa bekerja. Ya, saya ulangi, hati kita adalah satu-satunya tempat di mana Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat, dengan sepenuhnya.
Maka itu satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang meminta saudara dan saya untuk menjaganya itu cuma hati. Amsal 4 ayat 23. Kita lihat Amsal 4 ayat 23. Supaya kita tahu bagaimana Tuhan bekerja di hidup kita ini. Ya. Amsal 4 ayat 23. Bapak, terima kasih kami boleh belajar firman ini. Dan biarlah kalau Tuhan gak minta yang lain-lain, hanya minta satu ini untuk kita jaga, ya sebenarnya gak repot loh saudara. Kalau Tuhan minta 10 hal dalam hidup ini yang harus kita jaga, nah itu repot. Cuma satu kok. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau saya baca dengan kalimat yang negatif, kalau kamu tidak jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari dalamnya terpancar kematian. Karena lawannya kehidupan. AYT. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah pancaran kehidupan. TL. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Wih, luar biasa. Ya, jaga hati. Anak-anak muda, ini ada berapa anak saya ikut gabung, Eki khususnya perhatikan ini. Ya, oh terima kasih Ricky. Ya, American Standard Version nanti saya baca. Jaga hati dari macam-macam sampah dunia ini. Percabulan, kekhawatiran, kemarahan, dendam, iri hati, jengkel. Itu hal-hal kecil yang seringkali menjadikan iblis, menjadikan kita langganan iblis. Kalau iblis tahu. VS, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, ini terjemahan yang lebih gampang dimengerti ya bahasa Indonesia sehari-hari. Jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Artinya, orang yang hatinya bengkok, pasti jalan hidupnya bengkok. Orang yang hatinya jahat, pasti segala jalan hidupnya adalah kejahatan. Orang yang hatinya penuh dengan kemarahan, maka semua jalan hidupnya semua dilakukan penuh kemarahan. Dan sebagainya. Orang yang hatinya penuh kekhawatiran, maka segala jalan hidupnya penuh khawatir, takut, percabulan, dan macam-macam lagi. Nah, Tuhan kirim firman ini kepada kita untuk kita menjaga hati kita lebih daripada apapun juga. Terima kasih Papa untuk ini. Nah saudara, ini yang luar biasa. Bagaimana cara menjaga hati? Ada yang tanya. Nanti saya jawab. Saya mau baca dulu yang terjemahan American Standard Version ini. Ricky, terima kasih. Keep your heart with all diligence. Jaga, lindungi, ya, seluruh hatimu, ya, dengan segala kecerdasan, kepandaian, keseriusan. Ya, itu perintah Tuhan. For out of it, karena apa saja yang keluar dari hati itu adalah semua hal-hal tentang masalah kehidupan ini dari hati itu. Nah, bagaimana cara menjaganya? Gampang. Kalau sedang ada debu berterbangan di bawah angin, ya, kitab Amsal pun menulis, kalau
ada debu, kita lagi jalan di mana? Ya, ayatnya di Amsal 4 ayat 23 aja. Amsal 4 ayat 23. Oke. Suatu hari saudara berjalan, tiba-tiba ada angin yang besar sekali. Dan angin itu mengangkat semua debu, ya. Ketika saudara jalan, ada angin, lalu debu berterbangan. Maaf, cuma ilustrasi. Kan gak mungkin saudara langsung buka mata lebar-lebar, terus buka mulut lebar-lebar, debu itu berterbangan. Maaf, ini ilustrasi saja. Betul tidak? Ya pasti dong. Nah, seperti itu kita menjaga hati kita. Kalau ada sampah-sampah dilemparkan iblis ke kita. Saya ulangi, kalau ada sampah-sampah yang iblis lemparkan ke kita. Ya, sampah itu bisa macam-macam. Khawatir itu sampah loh. Jengkel itu sampah. Ya, kecil. Jengkel, khawatir, tersinggung, tidak suka. Itu sampah. Apalagi yang besar-besar, dendam, iri hati, percabulan, dan sebagainya. Iya, segera tutup pintu hati saudara. Jangan biarkan itu. Nah, zaman sekarang ini paling gampang. Setan mengirimkan sampah lewat sosial media. Nah, hari-hari ini sangat gampang sampah-sampah itu dikirim oleh si kunyuk itu. Lewat sosial media. Lewat handphone saudara. Sampah bisa dikirim oleh si iblis. Wih, ini dia. Ya, Martapura, Kalsel. Tetap setia kepada Tuhan. Salah satu cara menjaga hati. Ya, melekat betul. Selalu menyadari kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Nah, kata orang itu paling gampang hatinya kotor karena kata orang. Nanti orang ngomong apa nggak disaring, langsung diterima. Aduh, bodoh sekali. Nah, itu cara kita menjaga hati kita. Saudara, dalam hidup ini kalau Tuhan tahu hati kita bersih, maka kita ini gampang sekali bersekutu mendengar suara Tuhan. Nah, Mazmur 24 mulai ayat 3. Mazmur 24 mulai ayat 3. Mari kita lihat ayat ini. Mazmur 24 mulai ayat 3. Judulnya kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Tuhan. Ini sebuah pertanyaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Yahweh? Nah, gunung Yahweh itu bukan gunung ini, gunung itu, tidak. Artinya ke tempat yang tinggi. Siapa yang boleh naik untuk berjumpa dengan Bapa di surga? Siapa yang boleh naik? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh berdiri? Jawabannya di ayat 4. 1. Orang yang bersih tangannya. Jadi nggak ada suap, nggak ada kejahatan lewat tangan kita, pencurian, mukul orang, tangan ini bersih. Itu nomor 1. Yang kedua, dan yang murni hatinya. Yang murni hatinya. Wow, di Facebook saya hadir seorang hamba Tuhan yang terkenal dari Denpasar. Pendeta besar Seri Roti. Saya sering lihat di Facebook. Kalau ada pengkhotbah wanita cantik, imut dari Bali, ini orangnya. Selalu. Ya, dia komen begini. Hal yang paling berharga untuk dijaga adalah hati. Betul. Jangan jaga pipi supaya nggak keluar jerawat. Jangan. Ya. Jangan cuma ngurusin alis. Kok alisku miring ya? Kok nggak sejajar? Biarin. Mau diapain juga. Apa saja. Saudara baru dapat berkat mobil.
Jangan terlalu dijaga, jangan. Tadi pagi ada satu kejadian lucu dengan salah seorang anak saya. Nah, dia cerita, aduh, aku tadi pagi mandi terpleset di kamar mandi. Aduh, sakit ini. Nah, saya itu pernah berkata kepada dia, kalau mandi itu pakai sandal. Dan ada sandal yang saya pernah belikan juga. Begitu saya ingatkan dia langsung jawab, aduh, nanti rusak sandal itu dipakai untuk mandi. Saya tertawa. Dua hal yang saya tertawakan dia. Satu, justru sandal itu diciptakan oleh pabriknya untuk menjaga supaya kalau mandi itu tidak licin. Yang kedua, saya tertawa lagi. Kamu mikir, kalau semua barang yang dibeli nggak boleh rusak, pabriknya tutup. Ngerti nggak ilustrasi itu? Jadi jangan jaga sandal, jangan jaga koper, jangan jaga perhiasan, jangan jaga tas. Ayo, siapa yang kalau jalan kemana saja, bagi ke tempat yang ramai, terus ya misalnya tas saudara taruh agak jauh, dikit-dikit noleh ke tasnya, dikit-dikit noleh ke tasnya. Nah, itu menjaga tasnya kelebihan. Maka itu betul kata Tuhan Yesus, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, terima kasih Shirley untuk komenmu, bagus sekali. Ya, wow, dari Pak dosen dari Solo. Hati sumber kehidupan, dan yang menjaganya harus kita sendiri. Betul. Jangan panggil satpam untuk jaga hati kita. Gimana satpam mau jaga hati kita? Nggak bisa. Harus kita sendiri. Terima kasih Febio. Harus kita sendiri. Saudara, maka itu dalam kehidupan kita, perhatikan baik-baik hati. Lebih daripada apapun, jangan izinkan sampah-sampah si kunyuk itu dia lemparkan ke hati kita dan kita menerimanya. Rugi besar. Ya. Yang suka berkata, jangan-jangan. Ini gimana ini? Jangan-jangan. Selalu khawatir. Ya ini gimana? Saudara, terus mau bagaimana? Ya jalani aja hidup ini. Jelas ya? Itulah Papa kita yang sangat baik. Dia nggak minta yang lain-lain. Dia cuma minta jaga hati kita. Itulah kasih Tuhan atas hidup kita. Belum selesai Mazmur 24. Jadi yang pertama, tangannya bersih. Kedua, hatinya murni. Ya, hatinya ini murni. Arti murni itu gak ada kotoran sedikit pun, jernih. Yang ketiga, masih ayat 4, Mazmur 24. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jadi diajak curang, diajak jahat tidak mau. Yang keempat, dan yang tidak bersumpah palsu. Keren ya? Jadi yang tidak bersumpah palsu, berani bohong, enggak. Terima kasih Bapak. Jadi yang boleh naik bertemu Tuhan hanya 4 sikap ini. Orang yang memiliki 4 hal ini. 1, tangannya bersih. 2, hatinya murni, ya. Terus yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang keempat, tidak bersumpah palsu. Lihat ayat 5. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dialah. Jadi orang yang memiliki hati yang murni, tangannya bersih, tidak menyerahkan diri pada penipuan, tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Dahsyat. Terima kasih Neng dari Salatiga. Hati adalah lentera hidup. Betul. Hatinya gelap, maka jalan hidupnya gelap. Lentera hati terang, maka jalan hidupnya terang. Maka itu hati, saudara. Amin. Anak saya, Mr. Siombing, ya Ron. Nah, saya mau yakinkan ini. Saudara, orang yang hatinya murni,
Orang yang hatinya bersih itu pasti nggak akan pernah kena gendam. Atau ya kena gendam itu apa, sihir. Itu loh, kan biasanya di daerah rame ada orang punya kuasa gelap, cuma nepuk pundaknya, lalu orang itu bisa ikut kemana saja. Ingat berapa waktu yang lalu ada salah seorang kaya, ya ini ibu-ibu anaknya kaya, nggak tahu bagaimana suatu hari datang tamu dihipnotis. Terima kasih Janur hipnotis. Satu hari kedatangan tamu karena hipnotis, ya lambas. Nah kedatangan tamu, pembantunya sudah curiga, ini siapa ini orang? Nah rupanya pakai hipnotis. Saudara, ibu ini masih pakai pakaian rumah. Saudara, luar biasa bisa ikut. Jadi pembantunya nggak bisa teriak. Ternyata karena hipnotis juga. Padahal pembantunya lihat, waktu majikannya ini keluar rumah dibawa orang itu bawa sebuah tas isinya perhiasan, nggak tahu apa lagi. Tapi aneh nggak bisa teriak. Itu kuasa setan. Nah saudara, kalau hati murni, nggak pingin apa-apa, hidupnya tulus, setan itu nggak bisa bekerja. Maka itu orang yang hatinya tulus, nggak kemaruk, orang cuma bilang nggak tamak akan uang, nggak rakus, nggak ingin cepat kaya, hatinya bersih. Percayalah, yang menghipnotis, yang menggendam orang itu akan kaget. Memang nggak bisa. Di dalam hati yang bersih, yang jahat nggak bisa bekerja. Ya, ulangi lagi ayat 5-nya Mazmur 24. Ini keren sekali. Maka itu hari-hari ini kalau ada di antara kita yang rasanya hidupnya kok berat kok begini, coba periksa hati saudara, ada apa itu? Filipus Mazmur 24 tadi ayat 5 dibuka lagi. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Terima kasih, dialah. Maaf, maksudnya dimanfaatkan. Belum tentu juga, ya. Tapi ini bicara soal hipnotis, ya. Ada orang yang hatinya murni kok bisa dibohongin dan memanfaatkan orang lain. Maaf, dari tadi saya sudah katakan, yang tahu isi hati ini murni atau tidak hanya kita sendiri dengan Tuhan. Jadi saudara yang bertanya salah. Saudara nggak bisa tahu hati orang itu murni atau tidak, nggak tahu. Maaf ya. Jadi maka itu Tuhan nggak suka kita menghakimi orang lain, sebab kita nggak tahu isi hatinya. Oke, bagi yang bertanya di Instagram saya ini, saya mau yakinkan begini. Mengapa pengadilan tidak ada yang adil? Mengapa tidak ada hakim dan jaksa yang adil? Sebab pengadilan itu disebut adil kalau hakim dan jaksa bisa baca isi hati orang. Saya ulangi, pengadilan akan adil kalau jaksa dan hakim bisa membaca hati orang. Minin, puji Tuhan, Papa senang kamu ikut. Kalau Tuhan memberi otoritas, ya, saya ulangi, kalau Tuhan memberi otoritas kepada hakim dan jaksa bisa membaca hati terdakwa, maka seluruh pengadilan di dunia prosesnya cuma sekali, langsung putus. Cang, awas kamu ya ke Jakarta nggak kontak Papa, padahal Papa di Jakarta waktu kalian di sini. Maka itu hakim nggak ada yang adil karena nggak tahu isi hati orang. Hanya Tuhan yang tahu isi hati orang. Maka itu di pengadilan perlu saksi. Kenapa perlu saksi? Karena hakim nggak bisa memutuskan. Karena nggak tahu isi hatinya. Jelas ya? Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Wah, saya paling suka ayat ini. Terima kasih Bapak. Nah, sebelum saya baca, kalau ada di antara kita yang bertanya, seperti saya nggak kenal yang tanya tadi tentang orang yang hatinya murni kok bisa dibohongin dan manfaatkan orang, ya, jawabannya ada di sini.
Maka itu kalau ada di antara kita yang berkata gini, aku ini sudah doa loh Tuhan, aku ini sudah sungguh-sungguh loh Tuhan, aku ini sudah puasa loh Tuhan, aku ini sudah begini. Aduh, baca ayat ini. Tapi kenapa Tuhan kok gak baik kepadaku? Ini dia. Ya, Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya. Jadi Tuhan meyakinkan. Terima kasih Ricky. Ya, ada masalah ya dengan Pak Filipus ya. Sesungguhnya Tuhan itu baik. Wah, luar biasa. Tapi tidak untuk semua orang Kristen. Enggak untuk semua yang mengaku anak-anak Tuhan. Tidak. Ada perkecualian. Bapa di surga hanya bisa baik kepada orang yang punya hati seperti ini. Ini yang bicara Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Yang kedua, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi bukan orang yang aktif melayani, bukan orang yang rajin doa puasa, bukan orang yang rajin memberi persembahan, bukan orang yang hafal ayat Alkitab, tidak, bukan orang yang doanya sehari 8 jam, tidak. Jadi pendeta pun, hamba Tuhan pun, kalau hatinya enggak bersih, hatinya enggak tulus, hatinya enggak murni, walaupun dia pendeta, tetap tidak akan bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Maka itu saya katakan tadi sebelum kita baca. Kalau ada di antara saudara, ada teman-teman saudara Kristenmu mengeluh, aku ini kurang apa ya di hadapan Tuhan? Kan kamu tahu sendiri, aku ini kalau ke gereja paling rajin, aku ini paling aktif. Ya, oh, ya nggak apa-apa, Tuhan menyertai Pak Filipus. Aku ini setia loh, aku ini paling rajin memberi persembahan, aku ini begini. Tapi kenapa sepertinya Tuhan tuh kok pilih kasih dengan aku? Nah, kalau ada orang yang bicara begitu, mulai hari ini sampaikan firman hari ini. Tanya bagaimana pola dia menjaga hatinya. Sama seperti orang begini, aku ini rajin olahraga. Wih, vitaminku banyak, suplemenku, waduh mahal-mahal, bagus-bagus. Kenapa ya kok kolesterolku masih tinggi? Kenapa ya kok jantungku ada masalah? Nah, jawabannya, saya pakai istilah Jawa, goro-goro cowangkemu geragas. Maaf, gara-gara mulutmu rakus. Walaupun rajin olahraga, minum, konsumsi vitamin, suplemen yang mahal-mahal, tapi kalau mulutnya rakus, ya nggak ada gunanya. Maaf, saya cuma ceritakan ini. Nah, jadi ini dia. Oi Burhan, senang sekali bisa kenal ya, ada di sini. Maka itu saudara, dalam hidup jangan neko-neko, orang Jawa bilang. Jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Satu macam aja lah hidup itu. Apa itu satu-satunya macam yang harus kita hidupi? Hati bersih. Jaga itu dia. Maka itu dalam kehidupan kita tidak ada yang lain. Oh, ada juga ya saudara ipar yang ikut di sini. Puji Tuhan. Nah, indah ya kalau hidup seperti itu. Aduh, menyenangkan sekali. Hidup itu jadi ringan, tidurnya pun enak. Karena hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, pikirannya juga bersih. Maaf. Ada yang tanya. Jadi gimana? Apa kita nggak boleh curiga pada orang? Nah, pertanyaannya kebalik. Orang yang suka mencurigai orang lain, maaf ya, ini hukum psikologi loh, ya. Orang yang suka mencurigai orang lain, sebetulnya dia itu sendiri yang seperti itu. Maka itu dia curiga kepada orang.
Karena yang dia curigai itu adalah perasaannya sendiri. Dan itu dia selalu jaga-jaga. Ih, jangan-jangan dia seperti itu. Jangan-jangan dia seperti itu. Padahal dia sendiri maksudnya. Ada yang tanya, saya nggak tahu siapa ini. Today Words. Perkenanan Tuhan diperoleh dengan hati yang bersih. Jelas. Karena Tuhan nggak bisa dibohongin. Ya, Tuhan nggak bisa dibohongin. Tuhan nggak bisa kita suap dengan aktivitas doa, puasa, baca Alkitab, pelayanan. Nggak bisa. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Hatinya nggak pernah puas, makanya rakus. Iya betul sih. Jadi jaga baik-baik. Kalau orang itu hatinya bersih, dia nggak akan pernah bisa mencurigai orang lain. Karena orang yang hatinya bersih, pikirannya bersih, matanya juga bersih. Mulutnya bersih, telinganya bersih. Wih, luar biasa ya. Kalau semuanya itu bersih. Maka itu dalam hidup kita, jangan suka usil ngurusin orang lain. Urusin diri sendiri. Nah, tapi ada orang yang lebih jahat. Setelah mendengar konsep ini, akhirnya dia, ya udah kalau gitu aku nggak mau kumpul-kumpul orang. Wih, jahat tuh, jahat sekali. Nggak mau kumpul-kumpul orang. Kenapa? Daripada curiga nggak boleh. Begitu nggak boleh. Ya udah, nggak usah kumpul orang. Nah, setan berhasil membuat orang itu menarik diri. Orang itu hanya mau kumpul orang-orang dia kenal saja. Kalau ada orang-orang baru dia nggak suka. Jahat itu, saya ketemu orang seperti itu banyak. Sedih. Dia takut ketemu orang. Nah, maka itu hari ini ayo. Oke, ini ada yang komen. Betul. Orang yang suka curiga itu menggambarkan pribadi orang itu sendiri. Betul. Suka mencurigai orang lain. Nah, ayo hari ini kita berubah ya saudara. Maka itu Tuhan minta untuk jaga hati kita dari hal apapun juga. Ayat terakhir. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Terima kasih Papa memberikan firman ini untuk kami bisa menjaga hati kami dari semua yang jahat. Kami mau hati kami murni, hati kami benar karena firman. Haleluya. Yeremia 17 mulai ayat yang ke-9. Ya. Betapa liciknya hati. Licik. Hati itu secara umum culas. Hati itu secara umum jahat. Hati manusia itu secara umum penuh dengan intrik dan trik. Itu hati manusia. Selalu ingin mencari untung buat diri sendiri. Dan kalau orang hatinya licik, penuh intrik, penuh kejahatan, penuh penipuan, tidak murni, maka dia itu penipu ulung dan penjahat ulung. Wih, ngeri sekali. Lebih licik daripada segala sesuatu. Yang paling licik itu terjemahan lain yang saya pernah baca. Licik. Wih. Apa itu lebih licik daripada yang paling licik? Saya masih ingat waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya mengajarkan ini pada anak-anak supaya dengan teman-teman gak boleh curiga, gak boleh dendam. Terus tanya, jadi Om, apa itu yang lebih licik daripada yang paling licik? Aduh, saya gak pernah kepikir. Tapi puji Tuhan, buat saya anak-anak itu dosen. Saudara, lalu Tuhan berikan hikmat. Kalian tahu belut nggak? Saya tanya pada anak-anak. Nah, saya tanya pada saudara sekarang. Tahu belut nggak? Tahu. Nah, bayangkan ada belut kecemplung oli. Halo. Bagaimana itu? Oh iya, Oscar. Terima kasih. Ya, oh ya. Maaf ini, Papa belum balas itu WA-mu semalam. Belut kecemplung oli itu licik. Saya dulu masih kecil, ya. Diajak ke pasar oleh mama saya dan saya lihat ada orang jual belut. Nah ini ternyata ada cara. Di antara semua
daun pohon, ternyata daun pohon jati itu yang paling kasar. Nah, ternyata penjual belut di pasar itu, cara pegang belut supaya nggak licin, pakai pohon jati. Oh, luar biasa. Nah, saudara, pohon belut itu licinnya luar biasa. Itulah hati manusia, licin. Kembali lagi, belum selesai, ayat 9 dan 10, ya. Oh, Pak Filipus sudah balik lagi, ya. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Wih, sudah keras hati orang ini. Jangan ada di antara kita seperti itu. Ayat terakhir, ayat 10, Yeremia 17. Aku Yahweh, ya. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Oh, ada yang komen dari Salatiga, ya. Kirain dulu Bapak sering cari belut di sawah. Enggak. Ya, saudara, jelas. Hanya Tuhan penyelidik hati, penguji batin. Enggak ada yang lain. Maka itu ada doanya Daud, selidiki aku Tuhan, periksa hatiku. Ada enggak yang serong? Nah, itu Daud. Dia berdoa. Biarlah kita juga berdoa seperti itu pada hari ini. Terima kasih Bapak. Ayo kita periksa hati kita, beres enggak? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maka kalau mulai hari ini kita semua bisa jaga hati kita, hidup ini luar biasa. Menikmati semua kebaikan Tuhan. Puji Tuhan.